Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Saya Lucia Ludiabana, NIM 20030300006 dari kelas A semester 3. Saya akan mereview buku keempat untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern, buku Rational Choice Theory. Bab 1, Metode Penurunan Abstraksi. Rational Choice Sosiologi antara lain upaya untuk menggabungkan keunggulan penelitian yang dipandu teori seperti yang ditemukan di bidang ekonomi dengan tradisi empiris sosiologi yang kuat. Agar berhasil dalam upaya ini, di mana upaya sebelumnya tidak, perlu untuk menemukan alat metodologis baru. Untuk menemukan solusi yang memadai, pertama-tama perlu dicari tahu mengapa kombinasi dari keunggulan ini tidak berhasil di masa lalu. Maka, perlu untuk menanggung perkembangan metodologis di masa lalu, terutama poin-poin berikut. Pertama, pemisahan teori utilitas menjadi inti asumsi tentang sifat manusia dan sabuk variabel asumsi jembatan yang dapat dikenakan dengan metode mengurangi abstraksi. Dan kedua, heuristik diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang asumsi jembatan yang tepat saat menggunakan metode penurunan abstraksi. Heuristik ini meliputi teori fungsi sosial, teori framing, dan heuristik struktur ganda penjelasan. Dengan bantuan alat-alat ini, dimungkinkan untuk membuat model yang secara jelas dipandu oleh teori dalam versi sebelumnya, sementara realismenya dapat diadaptasi dalam versi yang lebih baru. Bab 2, Peran Model Tindakan Bertujuan dalam Sosiologi. Model-model ini bertumpu pada asumsi bahwa aktor bersifat purposif, yaitu bahwa mereka bertindak dengan cara yang cenderung menghasilkan hasil yang bermanfaat. Asumsi ini mendasari teori pilihan rasional dalam ekonomi, teori pertukaran dalam sosiologi, dan teori penilaian dan pengambilan keputusan dalam psikologi. Terlepas dari prevalensi model ini, penggunaannya dalam sosiologi masih relatif jarang terbatas, terutama pada analisis hubungan interpersonal dan kelompok kecil. Hanya baru-baru ini telah dilakukan upaya oleh sosiolog untuk menggunakan model tindakan purposif dalam memahami fungsi sistem sosial yang lebih besar. Bab 3, Prinsip Pilihan Rasional dan Masalah Teori yang Memuaskan. Teori dasar adalah teori pilihan rasional yang memuaskan. Ini memuaskan karena ia melakukan apa yang disarankan Coleman bahwa teori semacam itu harus dilakukan, yaitu menjelaskan perilaku sistem sosial dalam hal perilaku aktor, menghubungkan keduanya secara teoritis sambil memodelkan sumber tindakan individu. Itu juga membuat prediksi dan telah diuji secara eksperimental. Sesuatu harus dikatakan tentang teori dasar bagi mereka yang sebelumnya tidak mengenalnya. Bab 4, Pencapaian Tatanan Global dalam Masyarakat yang Berbeda. Tradisi teoritis telah muncul untuk menjelaskan keteraturan sosial. Yang paling populer di kalangan ahli teori pilihan rasional berasal dari Hobbes. Ide utamanya adalah bahwa ketertiban dihasilkan dari sejumlah besar keputusan independen untuk mentransfer hak dan kebebasan individu ke negara koersif sebagai imbalan atas jaminan keamanannya bagi orang-orang dan pembagian mereka. Pembentukan mekanisme untuk resolve property juga menyelesaikan perselisihan. Pengalihan berbagai hak dan kebebasan individu ini kepada negara tidak dengan sendirinya menghasilkan ketertiban. Namun, karena individu masih memiliki insentif untuk mengganggu ketertiban ketika mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukannya. Bab 5, Rasionalitas dan Emosi. Penghormatan kepada Norbert Elias. Kebanyakan teori dan metode dalam ilmu sosial mengabaikan emosi dan kemungkinan bahwa emosi memainkan peran kausal dalam perilaku manusia. Teori memungkinkan adanya keseimbangan antara unsur-unsur dalam dan perilaku, antara perilaku individu dan struktur sosial. Metodenya dalam menganalisis teks kata demi kata dalam konteks sosial dan sejarahnya dapat mengembangkan makna pada studi tentang perilaku manusia. Bab 6, Rasionalitas dan Kekayaan dalam Sistem Multilevel. Para penyokong teori pilihan rasional berpendapat untuk menjelaskan proses sosial skala besar pada implikasi dari pilihan rasional
pada tingkat analisis yang lebih rendah dan beberapa bentuk agregasi. Karena struktur makro dibangun dari tingkat analisis bersarang, ahli teori sosial dapat memilih di antara beberapa tingkat yang lebih rendah. Orang-orang sebagai satu-satunya aktor tingkat bawah yang relevan. Pandangan ini cukup membatasi dan argumen persuasif untuk memperlakukan organisasi formal sebagai aktor yang lebih rendah dalam menjelaskan dinamika makrososiologis. Bab 7 Teori Pilihan Rasional. Pengantar teori pilihan rasional telah diperluas secara besar-besaran dalam penerapannya pada fenomena sosial di luar bidang ekonomi, dalam arti sempit dalam beberapa tahun belakangan ini. Ekspansi dalam sosiologi. Dalam proses ini telah mencapai posisi paradigma yang diklaim berfungsi sebagai inti berteori dalam sosiologi secara keseluruhan. Memang, salah satu publikasi terbaru yang paling terkenal dari kamp teori pilihan rasional, Yayasan James Coleman Teori Sosial pada tahun 1990, telah diiklankan memiliki potensi hari ini untuk mensintesis teori sosiologi dari berbagai macam pendekatan serupa, dengan The Structure of Social Action karya Parsons pada tahun 1937. Sentralitas yang diberikan pada pendekatan Coleman ini memerlukan pemeriksaan potensi nyata untuk menjelaskan fenomena sosial di luar ranah ekonomi, karena ini adalah ujian bagi sebuah teori yang mengklaim kelengkapan dan penerapannya pada berbagai fenomena di dunia sosial selain ekonomi dalam arti yang lebih sempit. Bab 8 Kelemahan dalam kontribusi teori pilihan rasional terhadap penelitian perbandingan. Kekuatan hebat teori pilihan rasional adalah bahwa ketika para pendukungnya berusaha untuk menjelaskan tatanan sosial dan solidaritas kelompok, mereka menolak selama mungkin memohon dukungan aktor, menimbulkan internalisasi norma bersama. Cacat utama dari tradisi Parsonian justru adalah bahwa para pendukungnya terlalu mudah mengambil taktik ini daripada terlebih dahulu melelahkan semua penjelasan lainnya. Memang, teori pilihan rasional muncul dalam sosiologi Amerika pada tahun 1940-an dan awal 1950-an, sebagian besar sebagai tanggapan terhadap teori sosial Talcott Parsons. Dalam ilmu politik Amerika, teori pilihan publik telah muncul satu generasi sebelumnya sebagai tanggapan terhadap pendekatan institusional yang dominan saat itu. Tetapi teori itu menjadi berpengaruh hanya setelah Perang Dunia Kedua. Dalam kedua pilihan tersebut, para pendukung saat ini bersikeras bahwa konsep dan asumsi mereka lebih realistis, kurang normatif atau idealis daripada teori yang mereka tantang. Bab 9 Apakah teori pilihan rasional Teori valid merupakan dugaan rasional tentang sifat mekanisme yang kurang lebih laten yang dimaksudkan untuk menjelaskan peristiwa atau hubungan empiris yang membingungkan. Fenomena empiris seperti itu sendiri bagaimanapun dijelaskan secara teoritis, dalam arti bahwa dunia tidak menghuni indera kita secara netral. Dengan demikian, hubungan antara status sosial ekonomi individu asal dan tujuan adalah hubungan empiris, tetapi dibangun dari teori deskriptif sebelumnya tentang status sosial ekonomi. Jika hubungan ini dianggap membingungkan, justru mengundang teori dugaan. Yang terakhir jelas bergantung pada yang pertama, dan ini mungkin menjelaskan mengapa banyak tulisan teoritis dalam sosiologi tampaknya disibukkan dengan membuat yang pertama benar. Bab 10 Penjelasan batas pilihan rasional. Banyak filsuf, sosiolog, dan ilmuwan politik mempertahankan klaim bahwa teori pilihan rasional dapat memberikan dasar bagi teori perilaku sosial yang terpadu dan komprehensif. Penulis membantah klaim semacam itu. Teori pilihan rasional memang memberikan penjelasan empiris yang memadai tentang fenomena sosial tersebut. Tetapi, penjelasan seperti itu hanya memadai di bawah kondisi yang tepat, dan banyak dari masalah teori pilihan rasional yang belum terselesaikan sebagai hasil program penelitian dari perluasan penjelasan di luar ruang lingkup yang tepat dan terbatas. Mengilustrasikan kesulitan ini dengan membandingkan penjelasan pilihan rasional yang berhasil seperti analisis konvensi dengan yang tidak berhasil seperti norma kerjasama sosial lainnya, menimbulkan
menyimpulkan dengan merekomendasikan bahwa ruang lingkup teori pilihan rasional dipahami secara sempit daripada luas, dan bahwa teori tersebut dilengkapi dengan teori-teori penjelas lainnya di tingkat mikro model rasionalitas dan tingkat makro struktur kelembagaan. Sekian dan terima kasih.